Halo, perkenalkan nama saya Naldi Stefanzalku dengan NIM 26020065295 dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan video berdurasi 10 menit untuk pertanyaan soal nomor 5 di UTS Chemistry semester 1 Teknik Industri. Jadi di soal ini kita bisa lihat premium C8H15 jika dibakar menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air C8H15 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Soalnya, jika rata-rata satu mobil menggunakan 15 liter premium, masa jenis lihat di internet setiap hari. Untuk A, berapa liter emisi gas karbon dioksida ke udara? Diketahui P sama dengan 1 atm dan suhunya 27 derajat Celcius. Yang B, berapa molekul gas oksigen telah digunakan untuk pembakaran semua premium? Lalu yang C, asumsikan dalam sehari di DKI rata-rata ada 10.000 mobil menggunakan bahan bakar premium 15 liter per mobil. Apa dampak terhadap kondisi udara di DKI? Dan saran Anda bagaimana? Oke, untuk yang terlebih dahulu, persamaan C8H15 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita setarain dulu, jadi 4C8H15 tambah 47O2 menjadi 32 CO2 tambah 30 H2O. Seperti di soal, kita harus mencari massa jenis C8H15 di internet dan didapati 0,74 gram per mili. Lalu berapa liter emisi gas CO2 ke udara? Kalau diketahui P tekanan gasnya itu 1 atm dan suhunya 27 derajat Celcius, kita ubah dulu menjadi Kelvin, 27 ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Lalu untuk pertama-tama, langkah pertama kita harus mencari MR ya, dari C8H15. C itu AR 12 dan H itu AR 1, berarti 12 dikali 8 ditambah 1 dikali 15. Kita dapat 111. Itu untuk MRC 8H15. Lalu karena kita sudah mengetahui volume dan massa jenis dari C8H15, kita bisa mendapatkan masanya. Jadi rho dikali V sebenarnya massa. Jadi rho-nya itu 0,74 dikali volumenya 15.000 sama dengan 11.100 gram. Jadi karena kita sudah mendapatkan masanya dan kita juga sudah tahu MR-nya itu, kita bisa mendapatkan mole. C8H15 mole itu bisa kita dapatkan dari massa per MR. 11.100 dibagi 111. Kita dapat 100 mol. Lalu karena kita sudah mendapatkan mol dari C8H15, kita bisa mendapatkan mol dari CO2 dengan rumus perbandingan koefisien. Koefisien CO2 itu 32 dan koefisien C8H15 itu 4, berarti 32 per 4 dikali 100 sama dengan 800 mol. Lalu bisa kita lihat selanjutnya itu rumus yang paling penting yang harus kita gunakan untuk mencari volume dari gas CO2 ini adalah PV sama dengan nRT, di mana P itu 1, V itu yang kita cari, N itu mol dari CO2 yaitu 800, R-nya itu adalah konstanta gas umum 0,082, lalu T-nya itu adalah suhunya 300 Kelvin. Lalu tinggal kita kaliin dan dapatkan hasil volume sama dengan 19.680 liter. Oke, untuk soal yang B, berapa molekul gas oksigen yang telah digunakan? Pertama-tama kita harus mencari dulu molnya 0,2. Mol O2 itu sama dengan 47 per 4 dikali 100, di mana 47 itu adalah koefisien O2 dan 4 itu adalah koefisien bensin atau C8H15. Kita kali 100 sama dengan 1175 mol. Itu merupakan mol dari O2. Jadi rumus rumus untuk jumlah molekul adalah X sama dengan N kali L, di mana N itu adalah jumlah mol dan L itu adalah bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10⁻³ jumlah molekul adalah N dikali 6,02 dikali 10⁻³
1175 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 3 menghasilkan 7073,5 dikali 10 pangkat 23 molekul. Lalu untuk yang C, mari kita lihat soalnya. Asumsikan dalam sehari DKI rata-rata ada 10.000 mobil menggunakan 15 liter per mobil, dampaknya apa? Dan saran saya bagaimana? Oke, jadi bisa kita asumsikan kalau satu mobil itu menghasilkan 19.680 liter gas CO2, maka kalau ada 10.000 mobil, kalau kita kaliin aja 10.000, jadi 19.680 dikali 10.000 menghasilkan 196.800.000 liter gas CO2. Wah, ini merupakan angka yang sangat besar. Kalau polusi atau gas karbon dioksida di DKI ini sangat banyak, sangat menumpuk, maka bisa menghasilkan berbagai macam dampak-dampak bagi udara, tubuh, maupun lingkungan di sekitar kita. Jadi, kalau gas karbon dioksida yang semakin banyak, maka akan menimbulkan efek rumah kaca di mana panas dari matahari itu terperangkap di atmosfer karena CO2 dan gas-gas lainnya itu memerangkap si panas itu di atmosfer. Jadi semakin lama bumi akan semakin panas, temperatur akan semakin meningkat diakibatkan oleh efek rumah kaca atau global warming ini. Lalu bagi tubuh kita, maka kita bisa jadi mual, muntah, pusing, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi, cara gampang atau saran saya untuk mengurangi gas CO2 ini adalah dengan mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Kita bisa naik transportasi umum seperti kereta, bus, dan hal sebagainya. Jadi kita bisa menghemat polusi. Lalu efisiensi energi. Dengan kita menghemat energi, kita dapat menyelamatkan bumi ini dengan cara yang mudah tentunya. Karena selagi kita bisa hemat, lalu hemat energi, hemat biaya, lalu hemat polusi. Jadi itu merupakan hal yang simpel yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita bisa mengurangi sampah, organik maupun anorganik. Lalu kita juga bisa melakukan kegiatan reboisasi yang merupakan hal yang paling penting karena pohon dapat menyerap gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida itu dapat diubah menjadi oksigen oleh pohon. Jadi sekian penjelasan dari video ini. Semoga video ini bisa mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Terima kasih. Nama saya Naldo Sefazaliko, NIM 26020652, jurusan Teknik Industri. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata, dan maaf bila tidak bisa coret-coret, Ibu, karena nggak tahu dari sininya nggak bisa dicoret-coret. Jadi sekian, terima kasih.